wonder where I've been. I search to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dengan NIM terakhir 035 dari jurusan Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan tanaman mentimun yang memiliki nama latin Cucumis sativus sebagai salah satu tugas final dari mata kuliah morfologi tumbuhan. Jadi ini merupakan tanaman mentimun. Nah, yang pertama yang akan saya deskripsikan adalah daunnya. Nah, daun mentimun ini jenis daunnya itu adalah daun tunggal. Kenapa? Karena daun ini hanya duduk satu helai saja pada setiap tangkai. Selanjutnya ini merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Nah, bangun daun dari daun mentimun ini adalah bangun bulat. Nah, kalau dilihat secara sepintas, ini bentuknya tidak seperti bentuk bulat, tetapi kita itu tidak boleh terpaku hanya kepada lekukan-lekukan atau pinggir helaiannya saja. Tetapi kita bayangkan seakan-akan ini lekukan dan ujung-ujungnya ini tidak ada. Ini akan membentuk seperti bentuk bulatan. Selanjutnya ujung daun. Nah, ujung daun dari daun mentimun ini adalah runcing. Pangkal daunnya itu berlekuk atau emarginatus. Tepi daunnya itu dia bergigi. Di mana dapat kita lihat itu sinusnya itu tumpul dan angulusnya itu lancip. Selanjutnya itu permukaan daun. Nah, permukaan daunnya itu dia ini berbulu kasar atau hispidos. Daging daunnya itu tipis seperti kertas atau papiraceus. Selanjutnya yang akan kita deskripsikan adalah batang dari tanaman mentimun. Nah, yang pertama, jenis batang dari tanaman mentimun ini adalah batang basah atau herbaceus, termasuk ke dalam batang jelas karena antara batang pokok dengan percabangannya dapat dibedakan. Bentuk batangnya itu bentuk segi empat atau quadrangularis. Permukaan batangnya itu berambut. Arah tumbuh batangnya itu memanjat. Percabangan batangnya itu monopodial. Ataukah antara batang pokok dengan cabang-cabangnya itu dapat kita bedakan. Kemudian umur dari batang tanaman mentimun ini adalah annual, ataukah tumbuhan yang hanya bisa hidup kurang dari 1 tahun sudah mengalami pembusukan. Selanjutnya yang akan kita deskripsikan adalah bunga. Nah, mungkin kamera bisa sedikit ini. Nah, ini adalah bunga mentimun. Nah, bunga mentimun ini merupakan awal mula nanti akan tumbuhnya buah. Bunga mentimun ini berwarna kuning, di mana merupakan bunga banyak. Kenapa? Karena dalam satu pohon itu terdapat banyak bunga. Nah, letaknya itu berada di ketiak daun atau flos terminalis. Kemudian biasanya juga dikenal dengan bunga tunggal karena pada satu tangkainya itu hanya terdapat satu bunga saja. Nah, bagian-bagian dari bunga mentimun ini merupakan bunga lengkap. Kenapa? Karena ini memiliki kelopak, memiliki mahkota, memiliki benang sari dan putik. Baik, selanjutnya yang akan kita deskripsikan adalah buah dari tanaman mentimun ini. Tapi berhubung masih belum musim panen, jadi kita akan tunggu sampai musim panen. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bagian akar tanaman mentimun. Nah, akar tanaman mentimun itu termasuk akar tunggang yang dimana memiliki serabut-serabut akar di sekitarannya. Ya, selanjutnya adalah bentuk akarnya. Nah, bentuk akarnya itu akar benang atau filiformis. Dan bagian-bagian akar dari tanaman mentimun ini terdiri dari leher akar, batang akar, percabangan akar, serabut akar, rambut akar, tudung akar, dan ujung akar. Kameramen. Oh, sesuai janji saya kemarin ya.
Sekarang saya akan mendeskripsikan buah dari mentimun ini. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get. Baik, selanjutnya yang akan saya deskripsikan adalah buah mentimun. Nah, ini merupakan jenis buah mentimun di mana ini merupakan buah sejati. Kenapa dikatakan buah sejati? Dikarenakan buah ini berasal dari bakal buah. Kemudian ini merupakan buah sejati tunggal karena hanya berasal dari satu bakal buah dan satu bakal bunga saja. Kemudian termasuk ke dalam buah sejati tunggal berdaging karena apabila kita belah ini maka akan tampak buahnya itu berdaging. Nah, selanjutnya yang akan kita perhatikan adalah bagian-bagian dari buah dan biji mentimun ini. Nah, terlebih dahulu kita akan membelahnya. Nah, ketika buah mentimun ini dibelah, ini akan memperlihatkan seperti ruang-ruangan. Nah, adapun bagian-bagian dari buah mentimun itu, yang pertama itu ada kulit luar atau esokarps. Kemudian ini adalah kulit bagian tengahnya yang biasanya juga dikenal dengan daging buahnya atau mesokarp. Kemudian yang berbatasan langsung dengan biji itu merupakan lapisan paling dalam ataukah endokar. Kemudian pada bijinya itu, bijinya juga itu terdiri dari 3 lapisan, di mana selanjutnya itu bijinya. Nah, bijinya juga ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada yang dikenal dengan kulit biji. Nah, ini kulit bijinya itu letaknya paling luar. Ini berfungsi untuk membungkus inti biji. Kemudian di bagian sini ada tali pusarnya. Nah, berhubung karena bijinya jatuh, jadi kita ambil yang lain ya. Nah, setelah kulit biji yang tadi ada yang dinamakan dengan tali pusar. Nah, tali pusar ini berfungsi untuk menghubungkan antara inti biji dengan tembuni atau plasenta. Nah, selanjutnya itu yang paling dalam itu ada yang dikatakan dengan inti biji ataukah nukleus seminis. Jadi mungkin cukup sekian deskripsi mengenai tanaman mentimun, dimulai dari akar hingga buah dan bijinya. Apabila ada kesalahan kata dalam video ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau nonton itu harus apa, Bang? Like, share, and comment.